Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Tabita dengan NIM 24021460018. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Mulai dari coding item, reverse item, dan cara mengolah data yang lain. Di pengolahan data ini saya itu akan mencoba mengolah data paper dari kelompok saya yang berjudul Analisis Akademik Self-Efficiency terhadap Mental Health Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Di penelitian ini itu terdapat dua variabel, yaitu ada independent variable self-efficiency dan ada dependent variable yaitu mental health. Langkah pertama itu saya ngebuka Excel dulu dari data yang sudah disiapkan. Dari Excel ini kita bakal ganti dulu yang saya jarang berbicara dengan dosen, itu termasuk kepercayaan diri dalam berinteraksi di lingkungan pendidikan. Kita ganti menjadi KDP. Terus ntar ditarik sampai 5 kolom. Dan bakal dilanjutin juga sama yang lain-lain. Ada keyakinan dalam kinerja akademik di luar kelas, terus itu sampai 9 kolom. Dan ada juga di keyakinan dalam kinerja akademik di kelas, ada 8 kolom. Terus kepercayaan diri dalam mengelola pekerjaan, keluarga dan sekolah, 5 kolom. Terus emotional well-being ada 3 kolom, social well-being ada 5 kolom, dan psychological well-being ada 6 kolom. Yang pertama itu kita singkat KDP, terus yang kedua KKA, terus yang ketiga KAK, dan ada PKS, dan juga setelah PKS itu ada emotional well-being tadi itu kita singkat menjadi SWB. Terus selanjutnya maksudnya yang tadi itu yang pertama itu jadi EWB, terus selanjutnya SWB, dan yang terakhir itu kita singkat menjadi PWB. Itu item-itemnya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Ntar bisa langsung digeser aja ya, ini ditarik, digeser, jadi dia bakal auto. Yang pertama kita ganti jadi KDP dulu, KDP 1 yang ini, yang pertama. Ini ntar kita terusin aja sampai selesai, sampai akhir. Kita tarik ke samping, jadi dia bisa langsung auto gitu. KDP 1. Oke, setelah selesai kita ganti medianya. Jadi totalnya itu ini nih ya, yang tadi udah saya jelaskan, tarik ke samping. Jadi totalnya itu ada 41 item. Setelah selesai diganti semua kayak gini, kita import data Excel ini ke SPSS. Jadinya itu kita buka dulu SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. Loading ya guys. Tapi ini buka SPSS-nya itu agak lumayan lama, jadi tunggu aja. Aman ya, aman. Emang agak lama. BTW ini aku pakainya SPSS yang terupdate. Tapi ntar aku juga bakal jelasin gimana kalau SPSS yang versi 22. Aman. Kita tunggu dulu.
Nih udah nih ya, kita pencet dulu outputnya, kita buka. Oh ini tunggu ya, ini agak nge-lag. Nih. Kita buka yang ini. So. Oke, tadi aku pause dulu share screen-nya soalnya tadi itu maksudnya tadi aku pause dulu recordannya karena tadi share screen-nya itu ke pause guys, takutnya kelamaan. Jadi ini nih ya, ini Excel tadi, kita buka ini tadi yang SPSS. Oke, ini kan udah masuk SPSS. Tadi loadingnya lama, sama agak nge-lag dikit ya tadi. Nah, kita pencet new dataset ini buat kosongannya itu guys. Nah, kok balik ke Excel nih? Sorry. Tadi zoomnya mana ya? Oh, ini wait. Oke, ini udah lanjut ya. Ini gambaran setelah kita ke yang pencet new data saya tadi, ini kosongan nih kayak gini. Setelah itu kita tekan file ini yang kuning, kita tekan, terus pencet file yang mau diimport tadi. Tunggu dulu. Ini kayak gini. Bentar ya guys. Nih, gambarnya gini. Ntar pencet OK. Oh, show meetingnya nggak kelihatan, sorry. Meeting. Oke, tadi aku ulang soalnya ininya hilang, akunya hilang. Nah, ini udah tadi gambaran pas kita udah pencet dataset itu ke file, kita pilih file yang kita import dari Excel tadi. Gambarnya jadi gini. Jadi begini, terus ini ada variable view. Nah, pertama itu kita ganti nominalnya ini ke mana ini? Ke scale. Kita ganti ke scale. Kita ganti ke scale semua ya ini. Dari media item yang udah diiniin tadi.
Nah, jadi ini itemnya itu kita ganti jadi scale semua ya guys. Sorry tadi agak ngebug makanya jadi di pause, tapi ini udah. Kita ganti ke scale semua satu-satu. Scale. Ini kursornya ini di laptopnya rusak guys, makanya nggak bisa langsung seret gitu manual. Sorry ya lama. Mestinya bisa satu-satu, maksudnya bisa sekaligus gitu. Cuma ya karena kendalanya kursornya ini, mau nggak mau harus satu-satu. Tapi ini bisa sekaligus, ntar kalian tinggal tarik gitu aja loh. Ganti ke scale gitu ya. Wow, banyak juga. Scale. Ini sekali lagi semua itemnya. Scale itu maksudnya skala ya. Kalau tiba-tiba ngomong karena biar nggak sepi aja. Oke. Habis scale itu kita ganti dulu ke transform ya guys. Ntar baru ke gender. Udah kan, udah ganti ke scale semuanya. Yang jenis kelamin usia itu nggak usah, kita ke transform gitu. Terus ke different variable. Nanti kita tuh masukin satu-satu di sini. Sorry, salah. Cancel dulu. Salah tadi, aku salah pencet. Transform, different variable. Terus dari sini. Tuh. Kita masukin. Kira-kira tuh dia masukin scale-nya itu. Kok stop? Sorry guys, salah. Wait, kayaknya aku post. Oke, setelah itu kita, ke transform ini. Setelah udah diganti nominal ke scale itu ya guys, ke transform, terus different variable. Terus kita tuh ini tuh mau masukin yang unvariable-nya itu guys. K3 S2 3 4 sama 5. Nah habis itu si name-nya itu R besar gitu, terus change. Sebenarnya ini tuh dari SPSS yang ini itu nggak perlu diginiin lagi, cuman ini tuh aku tuh kayak ngepraktekin gimana kalau pakai SPSS yang dua-dua. Abis udah ditekan kan yang unvariable itu, terus langsung ke change tadi. Nah tapi ini udah ya, karena nggak perlu, karena dia auto.
Nah, habis itu setelah udah ditransform tadi, kita ke ini ke jenis kelamin. Karena kayak yang aku bilang tadi, karena ini tuh pakai SPSS yang terbaru, jadi dia ntar auto langsung ada tuh gender-gendernya segala macamnya tuh langsung ada. Tapi ini bakal aku kasih tahu gimana kalau pakai SPSS 22. Pertama itu kita tekan yang ini, yang jenis kelamin ini. Terus kita itu ntar tekan bawah kanan ini yang di kursor-kursornya itu ya. Tekan bawah kanan. Nah, kalau kita udah tekan bawah kanan, ntar dia langsung muncul nih kolom di bawah jenis kelamin, kolom kosong. Bakal turun gitu. Di sini di bawah jenis kelamin. Ntar usianya itu nurun ke bawah. Habis itu kita ke value. Ke value di jenis kelamin ini kita tambah dulu. Value-nya itu 1 ya. Yang pertama itu 1, ntar yang keduanya itu kita pakai label yang perempuan. Nih, typo sorry. Perempuan. Udah kan? Ntar kita reset. Ntar dia itu jadinya itu muncul tuh yang jenis kelaminnya. Terus ntar di bawahnya kayak tambahin lagi. Ini emang nggak ada karena aku nggak pencet reset ya, di cancel. Soalnya ntar udah auto. Ini aku nyontoin kalau pakai SPSS 22. Setelah yang tadi tambahin juga yang kedua, file-nya 2, terus labelnya itu laki-laki. Sorry salah. Laki-laki. Nih reset ini ya, reset. Terus oke. Nih tapi aku cancel. Udah. Kalau udah selesai kita ganti jenis kelaminnya ini, ntar kita baliklah ke data view. Ke data view nih, jadinya gini nih. Langsung ada kan jenis kelamin, gendernya nih. Perempuan, laki-laki. Dan yang tadi itu yang unforable tadi itu. Ini kita ganti itu juga udah langsung ada. Auto dia. Nih yang gender juga udah auto. Jadi dia langsung nggak perlu nggak perlu diiniin lagi, dimasukin kayak tadi. Terus habis itu kita masukin juga ntar tuh ada kayak kita masukin ininya. Bentar, ini dulu biar nggak kelamaan ya. Nih setelah udah itu kita ke data view. Nih ini kita udah ke data view. Yang aku bilang dia tuh udah auto gitu guys ya. Nih yang aku bilang nih, gendernya tuh udah auto. Terus ini tuh juga mestinya kalau kita pakai SPSS 22 itu kita bakal masukin datanya itu manual. Tapi karena kita kayak yang aku bilang itu pakai SPSS yang terupdate, jadi dia udah auto ada gitu. Oke, habis itu kita bakal ke analis ini. Analis atau transform ya? Bentar, wait. Nih. Mana sih? Analis. Terus selanjutnya kita bakal uji normalitas. Kalau tadi kita tekan transform, ini kita ke analis ini ya guys. Ke deskriptif statistik. Pencet ini terus ke frekuensi. Terus kita ke bawah. Nih. Yang ini. Terus ini. Habis itu pencet statistik ini. Command-nya terus kita langsung aja continue gitu. Kalau pakai SPSS 2 itu di bawahnya ini ada lagi, ntar kalian tekan yang bawah statistik itu. Tapi karena ini kayak yang aku bilang jadi beda. Oke, udah muncul. Nih. Ntar kita bakal ganti dulu ininya yang lebih ini.
ganti uji normalitasnya sama yang lebih detail itu. Stop share screen. Mana tadi zoomnya? Kehapus. Oke, selanjutnya kita ke sini ya guys. Nah ini tuh standar deviationnya ini, yang ini. Setelah kita uji normalitas tadi, ini standar deviationnya. Terus ini ada skewness sama kurtorisnya yang ini. Kemudian ini cepetan. Terus itu hipotesisnya itu caranya itu gini ya. Seharusnya. Aduh, sorry. Cepetan. Nih, hipotesisnya itu kita tekan ini ke analyze, terus cari yang ini, yang ada means, terus ini kita pencet aja, ntar dia masukin data independen sama dependennya di means ini. Tapi karena ini SPSS-nya beda, jadi dia langsung aja karena auto gitu kan, ntar jadinya gini. Yang ini jadi ANOVA table-nya. Terus ini signifikasinya itu yang ini ya, 0,387 itu di atas 0,05, yang artinya itu signifikannya itu tidak ada perbedaan. Kemudian kita ke nge-lag guys. Udah, setelah kesini itu kita ke wait resume. Kemudian kita ke koefisien ini, signifikannya itu di bawah 0,005, yang berarti ada perbedaan di antara dua variabel. Ini yang ini ya. Nih, 0,000. Kemudian itu tadi yang koefisiennya. Kemudian kita ke correlation-nya. BTW sebelumnya itu sama aja kayak tadi ya. Yang tadi itu kita ke analyze, terus ke analyze, terus ke regression, itu yang buat sebelumnya regression, terus ke linear. Dia semuanya itu hampir mirip-mirip ke analyze, terus tergantung ininya ke means atau ke apa ini tadi, ke regression, terus ke linear. Tapi karena ini berbeda kan, jadi dia langsung auto gitu. Ini ada correlation, signifikannya itu yang ini, yang pertama 0,00, dan yang ini tuh, nah ini juga di bawah 0,605, yang berarti ada perbedaan signifikasinya
ada perbedaan signifikasinya. Oke, kemudian kita ke ini ya. Terus selanjutnya ini ada model summary-nya. R-square-nya ini ya 0,197. Terus signifikannya juga 0,000 di bawah 0,005 tadi. Yang artinya itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Terus ntar kita masuk ke uji yang lain setelah ini. Terus ini ada test of normality, hasil dari uji hipotesis independen yang kita masukin dari analyze tadi. Nah itu ada yang Kolmogorov sama Shapiro. Yang ini tuh signifikannya 0,200 di atas 0,005, yang berarti itu tidak signifikan. Dan kalau yang Shapiro ini nih 0,746. Perbedaan antara Shapiro-Wilk sama Kolmogorov ini, dia itu kalau Shapiro itu bisa dikatakan lebih valid, terus juga dia bisa digunakan untuk ke penelitian internasional gitu. Itu keunggulan dari Shapiro-Wilk. Selanjutnya kita masih di tes independen tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke uji independen dan normalitasnya. Dia caranya itu kita ke analyze, terus analyze, terus yang ini, terus bentar kita ke sini, ke independent sample. Ntar dipencet aja. Cuma karena ini udah auto jadi langsung aja. Ini hasil dari uji independent test itu dan normalitasnya. Ini jadi independent sample test. Ini signifikannya 0,0331. Kemudian setelah itu setelah selesai yang tadi, kita lanjut lagi ke one way ANOVA, hipotesis one way ANOVA untuk menguji normalitasnya. Di one way ANOVA tadi ya. Nah, caranya itu analyze, terus kita ke compare means ini atau means, terus ke one way ANOVA nih, yang ini nih, yang itu kan. Nanti kita masukin independen sama dependennya dan hasilnya itu jadi ini nih. Nah, signifikannya itu 0,830, yang artinya itu signifikan karena dia di atas 0,05. Oke, mungkin itu saja cara pengolahan data dari saya dari SPSS 29 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.